Kabut tebal dan pekat mengepung sabana. Jarak pandang terbatas. Badan menggigil gemetar. Jari tangan kaku. Hipotermia. Seorang diri pilihan hanya satu. Terus berjalan dengan resiko tersesat atau mati kedinginan. Jalur licin, saya jatuh terseret, nyaris masuk jurang. Bagaimana saya lolos dari situasi di ujung maut itu? Kenapa saya ngotot mendaki merbabu lewat Swanting seorang diri? Ikuti kisah lengkapnya. Turun dari Gunung Andong, lanjut ke base camp Swanting. Usai melapor dan siapkan logistik, pendakian dimulai. Tiba di pos 1, sepi. Karena hari biasa, bukan akhir pekan. Jam 4 sore, tiba di pos 1 Bayangan, pos air. Melihat panorama Merapi yang indah, saya putuskan menginap di sana. Malam hari, suasana sepi. Tengah malam, saat berbaring dalam tenda, terdengar suara langkah kaki dan orang ngobrol. Ada pendaki lain melintas. Itu yang saya pikirkan. Saat mau tidur, kembali terdengar suara dahan jatuh tak jauh dari tenda. Saya tak peduli. Ngantuk, langsung tidur. Paginya, usai nyarap dan ngopi, saya bersiap menuju puncak. Perjuangan sesungguhnya dimulai. Setelah pos 2, jalur menanjak, terjal dan licin. Dibantu seutas tali, saya berhasil melintas. Tiba di pos 3, istirahat sejenak. Saya lanjut mendaki menuju puncak melewati sabana 1 dan 3. Di tengah deru angin bercampur kabut. Akhirnya sampai juga di puncak Merbabu, titik triangulasi. Sepi nggak ada orang. Hujan turun saat tiba di puncak triangulasi. Melihat kondisi cuaca, saya segera meninggalkan puncak. Usai sabana 3, kabut tebal tiba-tiba mengepung dari segala arah. Jalur turun ke pos 3 tak terlihat sama sekali. Saya menggigil kedinginan. Udara basah masuk ke dalam jaket, baju, dan badan yang gemetar. Makin lama getaran makin kencang. Jari tangan kaku, napas berat, hipotermia. Saya mencoba tenang walaupun jantung berdebar kencang. Diam sejenak, menatap sekeliling, semua putih. Saya menyeka wajah dengan tangan gemetar dan kaku, menghapus air yang menghalangi mata. Otak terus berpikir. Hanya ada satu pilihan, terus bergerak atau mati kedinginan. Saya melangkah ke arah jalur yang sedikit terbuka, sama sekali tak tahu arah. Jalur setapak, kiri kanan semak. Perasaan berkata, ini bukan jalur turun. Saya ingat saat naik tadi tak melewati jalur ini. Namun insting bertahan hidup terus memacu adrenalin. Saya harus tetap bergerak agar suhu badan tidak drop. Langkah terseret menembus kabut tebal. Buat jaga-jaga, saya mematahkan ranting semak dengan kedua tangan yang terasa kaku di sepanjang jalur kiri kanan. Badan masih menggigil kedinginan. Saya memaksakan diri terus berjalan. Berhenti bergerak, cerita akan berbeda. Setelah berjalan 15 menit, saya makin yakin kalau salah jalur. Harusnya sudah tiba di jalur turun ke pos 3. Entah halusinasi atau suara angin, seolah terdengar bisikan, putar balik. Saya langsung berbalik arah, kembali melewati jalur tadi, mengikuti ranting semak yang telah saya patahkan. Saya tiba kembali di sabana. Kabut tak lagi tebal, jalur terlihat jelas. Dan ya, tadi saya salah jalur, nyaris tersesat. Jalur turun ke pos 3 ada di sisi kiri. Sampai pos 3, saya ganti baju kering agar badan tak kedinginan. Setelah lolos dari kabut maut, saya pikir drama sudah berakhir. Ternyata salah besar. Melewati pos 3, tantangan lain menghadang. Jalur turun, licin. Tangan basah, pegangan di tali terlepas. Badan terhempas, meluncur turun. Saya terseret di jalur sekitar 5 meter. Badan tersangkut di batang pohon, tak jauh dari bibir jurang. Saya coba berdiri, alhamdulillah bisa. Tanpa lecet ataupun keseleo. Baju dan celana kotor penuh tanah. Untung tak ada siapa-siapa. Coba kalau ada orang lain. Mungkin sakitnya tak seberapa. Tapi malunya itu loh. Kenapa saya seolah ngotot mendaki Merbabu lewat jalur ekstrim Swanting seorang diri? Saya lanjut berjalan kembali ke tenda. Segera berbenah dan turun. Tiba di base camp menjelang maghrib. Merbabu jalur Swanting telah mengajarkan satu hal.
Gunung tak selalu menguji nyali dan keberanian, namun terkadang menguji cara kita mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Pelajaran itu sangat penting untuk saya yang saat itu sedang mempersiapkan diri mendaki Gunung Elbrus di Rusia lewat jalur utara. Gunung dengan kondisi alam dan risiko cuaca sangat tak menentu. Akankah saya berhasil di Elbrus? Ikuti terus kisah perjalanan saya di Rumah Himalaya. Rumah kita, rumah cerita.